Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Umi Hana Maimunah, Prodi Perbankan Syariah semester 3, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah filsafat. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu. Yang pertama ilmu ekonomi dan kedua ilmu agama Islam. Ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian, objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan, serta tentuan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Ekonomi juga secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian, ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka semakin baik sepanjang tujuan dari prosesnya. Sesuai dengan ajaran Islam, ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas. Sebaliknya, justru membawa seseorang untuk lebih produktif, kekayaan dan dapat mendapatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan penilaiannya Islam, merupakan suatu bagian dari agama. Terus juga, Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan atau disebut dengan falah. Dan karenanya, kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan sirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Falah hanya akan diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau kafah. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah, disebut juga dengan ibadah mahmudah, dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, disebut juga dengan muamalah, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa, dan sebagainya. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial. Misalnya, peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Selanjutnya, ekonomi Islam juga mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Terus, berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatifnya, solusinya juga. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap atau disebut dengan given atau di luar bidang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi positif membahas mengenai realitas hubungan ekonomi atau membahas suatu yang
terjadi, sementara ekonomi normatif membahas mengenai apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan. Keharusan ini didasarkan atas nilai atau norma tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Ilmu ekonomi konvensional juga melakukan pemisahan secara tegas antara aspek positif dan aspek normatif. Pemisahan aspek normatif dan positif mengandung implikasi bahwa fakta ekonomi merupakan sesuatu yang independen terhadap norma. Tidak ada kualitas antar norma dan fakta. Salah satu kritik utama para pemikir Islam terhadap ilmu ekonomi konvensional, terutama kapitalisme, adalah adanya kecenderungannya untuk merangkai bebas nilai atau disebut juga dengan value free, serta mengabaikan pertimbangan moral. Kritik ini muncul dari pengamatan berikut. Yang pertama, ilmu ekonomi konvensional cenderung berbicara pada dataran positif atau disebut juga positif ekonomi, dengan alasan menjaga objektivitas ilmu pengetahuan. Yang kedua, teori model kebijakan dan masyarakat ekonomi yang dikembangkan selama 2 abad terakhir berada dalam lingkup tradisi materialisme. Yang ketiga, tradisi pemikiran neoklasik yang merupakan mazhab pemikiran ekonomi mainstream saat ini cenderung menampakkan filsafat individualisme atau merkantilisme dan utilitarisme sebagai dasar dalam penyusunan teori dan model ekonominya. Falah mencakup 3 pengertian. Yang pertama, kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Untuk tujuan sistem ekonomi Islam, yang pertama pencapaian falah, yang kedua distribusi yang adil dan merata, yang ketiga tersedianya kebutuhan dasar, yang keempat tegaknya keadilan sosial, yang kelima mengutamakan persaudaraan dan persatuan, yang keenam pengembangan moral dan material, yang ketujuh sirkulasi harta, yang kedelapan sirkulasi harta tujuan penting. Itu untuk jawaban yang pertama. Baik, selanjutnya nomor 2 saya akan menjelaskannya. Penggabungan antara filsafat dan syariah atau disebut juga dengan agama hukum bukan tidak mungkin dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari konsep paling fundamental dalam syariah yang dikenal dengan istilah maqasid al-syariah atau asrar al-syariah atau panca jiwa syariah. Maqasid yang dimaksud adalah menjaga kemurnian agama, menjaga jiwa atau disebut juga nyawa manusia, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Filsafat Islam pada dasarnya bertujuan untuk mempertemukan antara agama dengan filsafat. Kelimanya merupakan tujuan utama syariah, sehingga Al-Ghazali menyatakan bahwa menghilangkan salah satu dari kelima tujuan tersebut sama saja dengan menghancurkan agama. Tujuan tersebut disepakati oleh seluruh juris muslim. Lebih dari itu, Masdar Mas'udi menyatakan bahwa di mana ada maslahat maka di sana ada hukum Allah. Kelima tujuan tersebut jika ditelaah lebih lanjut maka akan ditemukan persamaan dengan teori keadilan dalam filsafat hukum filsafat. Permasalahan yang kemudian timbul adalah bagaimana mempertemukan agama sebagai wahyu Tuhan, filsafat sebagai hasil ciptaan dan pemikiran manusia. Permasalahan ini muncul ketika kebenaran agama harus dipertemukan dengan kebenaran filsafat yang berlandaskan pemikiran dan logika manusia. Alternatif jawaban atas pertanyaan tersebut tidak lebih dari 3 kemungkinan. Pertama, berpegang teguh kepada agama dan menolak filsafat. Ini adalah pendapat orang beragama yang tidak berfilsafat. Kedua, sebaliknya berpegang teguh kepada filsafat dan menolak agama, dan ini adalah pendapat orang-orang berfilsafat dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, mengupayakan pemanduan antar filsafat dengan agama menurut cara tertentu, dan cara inilah yang ditempuh oleh para filsuf muslim ataupun para filsuf yang memerhatikan kaidah-kaidah agama. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir atau soal yang ketiga.
yang bersifat universal, kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur, pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Hubungan antara filsafat dan ilmu ekonomi. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang besar. Sekarang kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung pada perkembangan yang cepat dan metodologi baru yang berkaitan dengan bermacam-macam masalah yang pelik dan dinamis. Filsafat ilmu berperan besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi menuju peningkatan ilmu pengetahuan dan peralatan analisis ekonomi serta meningkatkan kualitas ilmuwan atau disebut juga dengan sarjana ekonomi yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai ilmuwan yang berbijaksana. Peran filsafat ilmu terhadap ilmu ekonomi. Yang pertama, berperan sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah. Yang kedua, berperan sebagai sarana merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, berperan sebagai sarana memberikan dasar logis terhadap metode